selamat datang kembali di podcast TTS Tanya-Tanya Semuanya. TTS Tanya-Tanya Semuanya. Bareng kita bertiga, aku Ataya, aku Ama, aku Hadi. Nah, kita bertiga adalah Gen Z yang suka ngebahas topik panas sejarah tapi tetap fun. Dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang lagi rame banget. Kira-kira apa nih, Ca? Yang lagi viral di TikTok. Bener banget ya. Kita bakal ngebahas tentang pengangkatan Pak Soeharto jadi pahlawan nasional. Oke, nah berhubung topik ini tuh sangat amat kompleks dan sensitif, jadi kita tuh mengundang narasumber yang pastinya lebih paham lah ya soal ini. Jadi kita bisa chit-chat juga. Ya, Jadi kakak ini seorang sang pengamat sejarah, yaitu kita langsung aja panggil Kare! Wow, ini dia narasumber kita. Hai, Kenalin aku Ataya. Halo. Halo. Rey. Oh, Hali. Halo. Halo, Rey. aku Ama. Halo, Rey. Aku udah kakak ini ya. Kita dari sama-sama UI loh kita. Iya. Kita alumni UI. Betul. Aku belum lulus. kita alumni. Saya alumni UI. Kita mah baru Iya, ya. Kita mau tanya-tanya sedikit sih kan tentang hal yang lagi viral tuh di internet. Oke. Mungkin bisa langsung mulai aja kali ya. Langsung. Jadi kita mau nanya kenapa tentang Pak Soeharto diangkat jadi pahlawan nasional tuh bisa sampai viral banget dan bisa memicu perdebatan orang-orang. Iya kan ramai banget tuh kan. Oke. Kontroversial banget jadinya kan. Jadi kalian emang tahu tuh di sosial media itu beredar Kita gitu. sih Iya, sebagai tahu. Gen Z, Soalnya kayak kita bener-bener denger-denger. banget. Kita kan Viral kepo. Di TikTok rame Iya, betul. rame Betul banget. lah. Tapi kita tuh clueless juga. Ya, Kita clueless. kepo. Oke. Kita nanya, Kayak kenapa sih kontroversial gitu loh. Oke, ya kan kita tahu semua ya bahwa Pak Harto ini adalah presiden kedua kita yang memerintah cukup lama ya, 32 tahun. Dan salah satu kontroversinya itu adalah ketika dia naik dan juga selama dia menjabat. Ya kan? Nah, waktu dia naik itu kan sudah merupakan satu hal yang janggal ya. Janggal. Karena terjadi itu ya janggal karena Hmm. terjadi itu ketika masa yang sangat panas ya kan, ada terjadi satu tragedi gerakan 30 September ya kan, kemudian beberapa bulan berikutnya beliau menjadi presiden menggantikan Bung Karno Iya betul. ya kan. Nah, itu pertama. Yang kedua kemudian adalah sepanjang dia menjabat itu banyak terjadi hal-hal yang banyak kebaikan juga, tetapi juga banyak terjadi hal-hal yang kontroversial. Ada banyak lah, misalnya ada beberapa kerusuhan, ada juga beberapa penculikan aktivis, dan juga ada beberapa pembunuhan misterius dan segala macam begitu. Jadi ada inilah kayak kalau mana kan hero ya apa, satu pahlawan itu kan biasanya kan kayak seseorang yang Salah. berjasa, kemudian morally right. Oh, Iya kan? iya. Nah, tapi kemudian kan Pak Harto ini punya banyak celah di sana sini, dan kenapa kok ini bisa tiba-tiba naik sebagai hero kan, sebagai pahlawan. Ibaratnya track recordnya emang kurang bagus dan cocok untuk diangkat menjadi seorang pahlawan kali Iya, ya. begitu teman-teman. Aku pengen nanya nih Kak, kalau apa sih menurut kakak yang kayak emang pantas disebut sebagai seorang pahlawan tuh kayak gimana sih? Kayak emang basic harus apa? Iya gini sih, jadi gelar pahlawan nasional yang kemarin baru diberikan kepada Pak Harto itu sebetulnya kalau menurut saya sebagai seorang sejarawan, itu menurut saya itu bukan permasalahan sejarah, tapi lebih ke permasalahan politik. Kenapa? Nah, sekarang kita bicara dulu sejarah. Sejarah itu apa ya? Nah, sejarah ini kan sebetulnya adalah satu bidang ilmu ya, dan dia itu menceritakan kisah masa lalu. Nah, di dalam sejarah itu tidak ada hero, tidak ada pahlawan, yang ada itu adalah tokoh sejarah. Dan kita hanya sebagai sejarawan, kita menyampaikan kepada publik, ini loh data, ya kan? Misalnya kayak saya mau cerita tentang Diponegoro, ya udah saya kasih Anda cerita tentang Diponegoro, publik sebagai penerima informasi itu akan, ya udah, misalnya bagi dia Diponegoro ini hero, it's your problem, ya kan? Itu masalah Anda, ya kan? Tapi kemudian kitanya sendiri ya menyampaikan istilahnya kayak segala macam sisi dari sisi Diponegoro itu, ya kan? Jadi sejarawan itu tidak memberikan gelar kepada seorang tokoh itu sebagai seorang pahlawan. Nah, yang memberikan gelar itu adalah pemerintah dengan berbagai macam persyaratan administratif. Jadi itu tuh kayak gelar aja, kayak misalnya apa sih namanya, anugerah kebudayaan, misalnya apa, itu gelar bukan apa sih namanya, bukan masalah ilmiah, itu tuh gelar
pemerintah lah gitu. Nah, syaratnya tadi intinya syaratnya ya. Syaratnya itu apa? Ada banyak sebetulnya, ada syarat umum, ada syarat khusus dan segala macam. Tapi secara umum itu adalah satu, dia harus, ini menarik, ada orang yang berkelakuan baik, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, terus kemudian dia juga punya integritas yang baik. Nah, terus kemudian juga ada banyak lah intinya, tidak pernah menyerah waktu dalam perjuangan dan segala macam gitu kan. Nah, yang menjadi kontroversi kenapa kemudian Pak Harto ini kok jadi viral itu adalah sisi kedua tadi itu yang berintegritas baik dan bermoral baik itu. Karena sangat banyak data historis yang menyebutkan bahwa banyak hal, banyak kerusuhan, banyak pembunuhan dan penculikan itu terjadi atas pengetahuan Pak Harto. Berarti ini orang tidak berintegritas, tidak bermoral baik begitu. Ya, seperti itu sih. Tapi kalau pendapat kakak sendiri nih dari sejarah yang ada kayak misalnya penculikan, terus juga dari semua yang di masa lalu gitu kak, apakah kakak ini tuh lebih condong ke pro atau kontra terhadap pengangkatan ini gitu? Pendapat kakak gimana? Iya kak, tadi aku pengen nanya itu juga, aku tertarik sama pendapat kakak. Kan kakak ini ya Kayak maksudnya yang sesuai paham kriteria lah. yang kakak jelasin, menurut kakak dia cocok nggak buat diangkat sebagai pahlawan Iya nasional? benar banget, pendapat kakak gimana nih? Kalau menurut saya sih gelar pahlawan nasional ini harusnya dihapus aja. Jujur. Karena gini. Jadi gelar pahlawan nasional itu sendiri menurut saya problematik, ya kan? Karena nggak ada negara lain tuh yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada warganya itu nggak ada. Cuma Indonesia aja. Oh iya kah? Nggak ada. Negara lain nggak ada? Nggak ada. Coba kamu cari misalnya national hero-nya Amerika, nggak ada. National hero-nya UK, siapa? Nggak ada. Ya kan, national. Iya, ini khas kita ini khas negara Indonesia. Iya, yang bikin ya pertama ya Bung Karno sih, atas dasar ini kan waktu itu, karena semangatnya Bung Karno pada waktu itu adalah melawan kolonialisme, ya kan, dia kayak ingin mendekolonisasi alam pikir bangsa Indonesia. Jadi kayak dulu itu prinsipnya begini, siapapun yang melawan Belanda itu pahlawan. Nah, tapi disinilah muncul komplikasi. Ya, masalahnya apa? Misalnya, teman-teman tahu Sultan Hasanuddin kan? Tahu. Dari Makassar, seorang raja dari Makassar. Nah, pada waktu Sultan Hasanuddin itu hidup dan dia berkuasa sebagai raja, kerajaan Makassar itu menjajah wilayah-wilayah lain di sekitar Makassar. Salah satunya misalnya Bone, kemudian juga dia ada konflik dengan daerah Buton. Bone itu sebelahnya Makassar. Buton itu suatu pulau di sebelah selatan Makassar. Nah, Sultan Hasanuddin pada waktu itu berkonflik dengan Belanda. Nah, kemudian orang-orang Bone dan orang-orang Buton yang dijajah oleh Makassar, itu kemudian bekerja samalah dengan Belanda, ya kan? Nah, tetapi kita harus ingat, ini kan zaman itu negara Indonesia ini belum ada. Namanya Makassar itu ya negara sendiri, Bone negara sendiri, Buton negara sendiri. Nah, kalau dua negara kecil ini kemudian dijajah oleh Makassar, ya dia sah-sah aja dong untuk bekerja sama dengan siapapun untuk menjaga kemerdekaan mereka. Nah, sekarang Anda bayangkan ketika kemudian kita sudah merdeka, Sultan Hasanuddin diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, maka kemudian raja dari Bone, misalnya seperti Arung Palaka, ini jadi apa dong? Padahal kan dia musuhnya pahlawan nasional, berarti dia villain. Iya. Tapi bagi rakyatnya, kan dia hanya memperjuangkan kepentingannya mereka gitu kan. Dia cuma memerdeka juga kan gitu. Kemerdekaannya sendiri. Ya. Nah, maka dari sini kita udah melihat nih, gelar pahlawan nasional ini problematik gitu kan. Oh iya. Jadi menurut kakak sebenarnya harusnya dihapus aja gitu loh. Kalau saya sih iya, hapus aja nih gelar pahlawan nasional. Apa? Gara-gara ada pahlawan nasional gitu. Berarti yang bermasalah adalah title-nya ini sendiri. Menurut saya sih gitu ya. Yang jadi masalah tuh title-nya, nggak usah ada. Tapi menurut kakak kayak pahlawan-pahlawan yang emang dari dulu udah ada itu, menurut kakak tuh kan kakak kan mikir kayak gelar pahlawan ini mending kayak nggak usah aja ada. Tapi mereka yang kayak udah disebut kayak known as pahlawan, itu pantas nggak sih dikasih gelar itu? Kalau menurut kakak pribadi? Iya, kalau kepantasan itu saya nggak berani ngomong ya. Iya. Maksudnya kayak nanti kan bisa kontroversial. Iya. Pokoknya mulai keluar. Cuma kan begini ya, maksudnya kayak mereka apalagi kalau di zaman kolonial ya, di zaman penjajahan gitu kan. Nah, itu kan perjuangan
pahlawan-pahlawan yang sebelumnya itu juga banyak melibatkan darah. Dalam artian apa ya? Misal tadi seperti Sultan Hasanuddin. Ketika berperang kan dia juga tidak hanya memerangi Belanda, tetapi juga memerangi bangsanya juga. Ya dalam rangka karena bangsanya ini bekerja sama dengan Belanda dan segala macam gitu kan. Nah, jadi kayak apa ya? Ya secara moral sih semua ini questionable gitu. Ya kan? Nah, menurut saya mereka itu pantas untuk dihargai. Tetapi tidak dihargai dalam bentuk kayak Title. pahlawan nasional gitu loh. Itu artinya kan misalnya kayak orang-orang yang dulu disakiti oleh ya misalnya tadi si Sultan Hasanuddin, misal orang-orang Bone yang disakiti oleh Sultan Hasanuddin kan dipaksa juga untuk menganggap dia sebagai pahlawan. Nah, ini yang terjadi sama Jadi Soeharto. sama kasusnya kayak Pak Soeharto ini ya. Iya, sama juga kan. Kayak Iya. ya apalagi yang menarik tuh kan kemarin dia diangkat bersama-sama dengan Marsina ya, Marsina. Ibu Marsina. Iya, Ibu Marsina. Iya. Kalau misalnya dari kalangan Gen Z sendiri ini kan sebenarnya kita nggak ngerasain secara langsung kan, kayak penderitaan yang masa lalu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari Gen Z sendiri ini tuh kenapa mereka ikutan kontra juga sama ini, sedangkan kan kita yang kayak Kakak tadi bilang kan, kita sebenarnya tinggal ngikutin aja, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional gitu, tapi kenapa kita, jadi ikutan kontra juga nih sama keputusan ini gitu. Nah, kalau teman-teman kenapa? Kalau aku Iya. background history-nya. Iya. background history. Kalau Jadi- aku jujur malah mikir kayak, kan kita semua tahu ya kayak Soeharto itu kan mantan mertuanya Prabowo kan. Aku mikir kayak apa mungkin ada apa ya personalitas kita di sesuatu yang personal kali ya. Terus iya. itu Kan aku setuju. pengen nanya juga tapi kayak kepo aja sih. Coba menurut kakak Mungkin nggak ya gitu? Gimana? Yang tadi itu? Iya, Kalau mungkin nggak ada sih itu ada unsur personalitas? Iya. Iya. Nah, Jatuhnya kakaknya ya. agak bahaya gitu. Jatuhnya kakaknya Jadi lagi. KKN. Aduh mulai Iya. banget keponya. iya, takut sih. Iya makanya. Agak Aku nggak bahaya. ikutan. Iya, Coba. tapi ini pertanyaan. Pendapat lah Iya. ya. Pendapat Ini- kita. Iya, ini Belajar aja sih. Iya. Belajar kok. ini rasa Ada yang kepo juga. curiosity yang benar. Hah. Karena kalau menurut saya gini sih, justru seharusnya Soeharto itu andai kata memang ya udahlah terserah Anda mau memberikan itu title pahlawan nasional, it's fine. Tapi jangan sekarang, karena kan sekarang yang sedang berkuasa itu adalah menantunya kan. Iya Bener benar. sih. Iya kan? Kalau Anda tiba-tiba disuruh Anda jadi presiden, kemudian ayah Anda diajukan gitu menjadi pahlawan, ya kan? Anda kemudian ya udah nggak apa-apa, ayah saya jadi pahlawan nasional. Iya. Itu kan ada moral legacy yang kayak Iya. ya gimana gitu kan? Pasti bakal ada Sebenarnya pertanyaan ada, kayak saya iya. ini. Sebenarnya Iya. kepo juga kan Kak, karena katanya udah direncanakan tuh dari tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Iya udah beberapa belas tahun ini Iya. jadi isu lah ya. Itu Iya. udah diajukan berkali-kali beberapa belas tahun. Ya seharusnya misalnya andai kata ini terjadi di zamannya Pak Jokowi ya itu it's fine kan. Dia Pasti nggak ada iya. kaitan. Ya kan? Sebenarnya mungkin masih ada kontra, cuman nggak akan separah ini gitu kali ya. Iya. Kak. Iya pasti separah ini sih. Kalau saya yakin ya karena gini kalau misalnya dulu Sultan Hasanuddin menjadi pahlawan nasional itu kan yang mengalami zaman itu sudah meninggal, ya kan? Oh iya juga benar. Nah, Kalau yang ini kan masih ada. yang ini kan masih ada, Iya. ya kan? Masih ada korban, masih ada keluarga korban, segala macam. Mereka semua masih percaya bahwa beliau ini adalah seseorang yang terlibat lah begitu. Sebenarnya karena masih ada luka juga sih Kak. Kalau misalnya Gen Z yang dikasih kayak gitu dan tanpa gen-gen yang udah pernah mengalami gitu ya, mungkin sebenarnya nggak akan separah ini gitu mungkin kontranya kali ya. Iya, mungkin ya kontranya adalah kontra-kontra yang sifatnya ini ya apa sih istilahnya akademik atau ilmiah gitu kan. Iya. Karena Anda baca di buku begini. Nah, ini kan menjadi semakin parah karena ada orang yang mengalami langsung zaman itu dan kemudian dia kan kayak oh saya dulu bapak saya hilang karena Pasti nggak terima. iya kan nggak terima kan kok Anda tiba-tiba jadi pahlawan nasional gitu kan. Iya. Gitu. Sama aku mau nanya nih Kak, kan ada yang viral juga tuh tentang perdebatan sejarah yang dimana peran Pak Soeharto di G30 SPKI itu apakah ada bukti kudeta halus terhadap Soekarno dan soal Super Semar? Oke, iya. Aku mau nanya sejarah sih. Aduh maaf Iya, nih nah. kalau pertanyaannya gitu tuh. Iya, peran Soeharto di dalam gerakan 30 September yang selama ini kita tahu itu adalah dia kemudian ditunjuk menjadi oleh Bung Karno. Jadi kan setelah terjadi peristiwa pembunuhan beberapa jenderal di Lubang Buaya, kemudian Soeharto kemudian menjadi satu-satunya perwira yang tertinggal dalam artian komando angkatan darat itu kan semua sudah dibunuh. Kemudian Pak Harto ini adalah
Pangkostrat pada waktu itu kan, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, ya kan. Nah kemudian secara tradisi kemiliteran di Angkatan Darat itu dia yang kemudian harusnya menjadi pengganti jenderal-jenderal yang dibunuh itu, ya kan. Meskipun kemudian sebetulnya Bung Karno tidak melakukan itu. Jadi Bung Karno itu menunjuk jenderal lain, Jenderal Pranoto kalau saya nggak keliru namanya. Nah, tetapi Pak Harto dijadikan komandan pasukan yang apa istilahnya? Penertiban begitulah. Penertiban seusai terjadi tragedi ini begitu. Nah, dari situ kemudian dia menemukan celah untuk melakukan berbagai macam hal lain. Misalnya yang pertama adalah membubarkan PKI. Iya. Karena argumennya Pak Harto pada waktu itu adalah rakyat menghendaki pembubaran Partai Komunis Indonesia, ya kan, dan lain-lain yang dia lakukan sampai kemudian pada akhirnya menjadi presiden. Itu dilakukan sebenarnya karena celahnya itu adalah karena dia ditunjuk menjadi komandan pasukan yang menertibkan keadaan setelah G30S. Itu yang terjadi gitu. Nah kemudian perkara Super Semar, apakah itu adalah suatu, biasanya itu kan yang kalau Super Semar itu yang dipertanyakan apakah Super Semar itu sekedar surat perintah biasa atau Super Semar itu adalah semacam transfer of power, ya kan, dari Bung Karno kepada Presiden Soeharto, pada Pak Harto gitu kan. Nah ini juga tidak jelas karena sampai hari ini Masih keliru ya. tidak ada yang pernah menemukan Super Semar. Gitu. Jadi kalau Anda pergi ke Arsip Nasional di Jalan Ampera itu, Anda tanya misalnya saya mau akses, saya mau lihat Super Semar itu bagaimana bentuknya, tidak ada. Sebenarnya nggak ada ya? Iya, aku tuh ngeliat kayak sosmed-sosmed gitu kayak banyak yang bilang kalau itu sebenarnya nggak valid, Iya. Tapi ada loh, kita pernah belajar sih sebenarnya di SMA kan. Iya, tapi Iya. ada juga yang bilang itu nggak valid, kayak sebenarnya itu bukan surat perintah atau apa gitu. Iya, iya kita nggak tahu ya. Sekarang itu Bentuk fisiknya sangat banyak versi. Ada yang versi yang bilang bahwa kayak ya memang itu ditandatangani oleh Bung Karno, tapi Bung Karno sedang ditodong pistol atau tanknya ada tank yang diarahkan Banyak teori. sangat banyak. Sangat banyak. Tapi ya yang secara faktual adalah kemudian setelah adanya surat itu kemudian Soeharto ditunjuk menjadi kepala pemerintahan begitu kan. Nah, itu yang jadi fakta. Nah, di situnya aja kan dia sudah kontroversial lah ketika dia naik. Iya, udah janggal gitu. Sumpah nggak nyaman. Jujur, Iya makanya. takut deh. Kayak sebenarnya ini pembahasan yang banyak pro kontranya ya. Jadi kayak aku sebenarnya dari Gen Z juga bingung sih kalau mau kasih komentar gimana gitu di media sosial. Karena kayak kita mau berkomentar di media sosial kan juga jadi terbatas kan. Betul. Karena banyak luka-luka gitu, kayak takut ada Yang tertrigger. Iya, dan takutnya ada buzzer atau apa juga. Buzzer. Kalau menurut kakak nih gimana cara kita berkomentar atau menanggapi kasus seperti ini tuh gimana sih kan tentang ini pengangkatan Pak Soeharto ini? Iya betul sih. Teman-teman harus hati-hati ya. Karena kalau saya lihat yang belakangan terjadi ya, misalnya ketika Anda memprotes, oh Pak Harto ini nggak layak menjadi pahlawan, bla bla bla. Nah itu komentar yang muncul memang agak panas ya, agak banyak yang kayak sebetulnya itu dia tuh yang paling pantas begini-begini. Itu banyak terjadi. Ya saya pikir sih ya kalau saya tadi itu aman ya, hapusin aja pahlawan nasional. Saya nggak setuju dengan gelar itu sebetulnya. Tapi kayak kalau misalnya pertanyaan panas yang harus kakak jawab nih, kalau misalnya apakah Pak Soeharto itu layak atau tidak gitu? Iya. Tanpa mengambil title nih. Aduh. Kan ini pendapat. Ini pendapat saya. Pendapat kita kan tiap orang berhak untuk berpendapat. Kalau dari pendapat kakak sendiri kayak gimana? Kalau dari pendapat saya, Layak atau tidak nih? Saya mungkin disertai alasan-alasannya. Jangan merinding Kak, santai aja. Iya, kakak gemetar aja. Takut nih orang besar. Aduh, gimana nih? Jujur seneng juga kalau gue yang tanya. Lu siapa ini? Kakaknya lupa sejarah. Oh iya salah ya. Kakaknya kan sebagai pengamat sejarah gitu loh. Kalau misalnya menurut kakak layak atau tidak gitu. Ya gini sih, kalau saya sih karena gini ya, sejarah itu kan bukan suatu hal yang sifatnya legal ya.
Tadi karena banyak saya mendengar tuh kayak banyak pendapat ada dari seorang menteri juga bilang Iya, bahwa kayak oke, Pak Harto ini kan kita bilang ya tadi kan kita diskusikan bahwa dia terlibat di beberapa peristiwa-peristiwa yang sifatnya eh, morally wrong lah ya. Iya. Secara moral tidak benar gitu kan. Nah itu katanya kemudian ditanya, "Mana buktinya?" Ya kan, bukti apa sih, bukti legalnya apa, dia nggak pernah masuk pengadilan dan segala macam, tidak pernah diputuskan sebagai seorang, Pelanggar. terpidana atau bagaimana gitu kan. Ya memang tidak ada, tetapi kan kemudian, secara legal ya, secara law gitu, secara hukum gitu memang tidak ada. Tapi kan sejarah itu kan tidak begitu cara mainnya kan. Sejarah itu kan selama kita kemudian masih ada kesaksian, masih ada bukti historis, dokumen dan segala macam yang bisa kita temukan, itu kita sudah bisa menyebutnya sebagai fakta historis. Dan karena saya berpegang kepada itu, maka saya, cukup percaya bahwa, eee, Pak Harto itu terlibat dalam banyak peristiwa-peristiwa yang morally wrong tadi itu tadi. Iya. Ya kan? Misalnya salah satunya itu adalah kesaksian dari ya dulu tangan kanannya sendiri, misalnya Pak Sarwo Edi, bahwa kemudian negara itu terlibat di dalam satu, operasi pembersihan Partai Komunis dan kemudian korbannya itu sekian ratus ribu atau 1 juta begitu yang disebutkan oleh Pak Sarwo Edi pada waktu itu. Dan dia kan pelaku. Kemudian dia mengakui hal itu dan segala macam ya kan. Dan dia juga mengaku ada keterlibatan kekuasaan di situ. Nah, jadi kalau saya sih saya tidak setuju ya orang seperti ini Anda jadikan sebagai, role model, sebagai pahlawan begitu kan. Jadi kayak menurut Kakak kalau misalnya berdasarkan hukum gitu, ini sebenarnya layak-layak saja, cuman kalau misalnya berdasarkan histori dan moral yang ada tuh kurang gitu ya, Kak? Betul, secara administratif oke, kan itu sudah lolos Iya, kan, ya kan, sudah Iya, lolos kan. ya secara hukum oke-oke aja, cuman kalau misalkan berdasarkan kayak sejarah yang pernah ada gitu ya, berarti kayak kurang setuju gitu. Iya, karena sejarah itu kan tidak hanya soal hukum ya, sejarah itu kan juga soal moral, bagaimana Moral, hati iya. nurani Anda, kan begitu kan. aduh, Ngerti. Mati nurani Gitu. nih. Iya, 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 iya. Aku mau nanya deh Kak, kayak gimana sih sebagai pengamat sejarah, gimana cara Kakak misal menyikapi jika ada kasus kayak gini, atau kayak gimana cara Kakak kalau misal mau menyuarakan gitu? Mungkin kayak gimana sih, kayak apa lewat komentar atau lewat kayak pergerakan sesuatu gitu? Kalau kalau saya karena saya penulis ya, makanya Mhm. saya kemudian menuliskan itu dalam satu, platform lah ya, misalnya Oke. artikel, atau Mhm. artikel akademik, atau ya Mhm. artikel populer, atau kayak buku. Mhm. Jadi kayak ada bukti ya, ada bukti yang Iya. kita berikan. Misalnya kayak saya nggak setuju dan segala macam itu kayak ada basisnya, Mmm. kenapa saya, tidak setuju. Oh, berarti lewat kayak artikel gitu ya? Iya, Iya, kadang kan iya. kalau komentar misalnya hanya komentar Netizen banget. iya kan, Kita banget. eee, Wow, nggak maksudnya kan kalau itu kan mudah diserang lah ya. Iya, Tapi Iya, kalau bener ada bener. buktinya kan kayak, ya udah Anda nggak percaya sama bukti itu urusan Anda gitu kan. Bener-bener. Nah, untuk para Gen Z nih, ada pesan nggak, Kak? Untuk para Gen Z yang lagi ramai nih berdebat di TikTok sama Twitter gitu, ada pesan nggak, Kak? Iya, menurut saya sih, saya tidak melarang ya istilahnya Anda mau protes dan segala macam. Tetapi salah satu perlawanan yang bisa Anda lakukan itu adalah berhenti aja menganggap dia sebagai pahlawan nasional. Kayak, oke ditetapkan, it's fine kan, itu kan hak prerogatif presiden, itu urusan negara dan segala macam, ya kan? Dan yang mendapat keuntungan itu kan juga keluarganya, karena kemudian pahlawan nasional itu keluarganya mendapatkan tunjangan dan segala macam segala Iya. macam. Ya it's not your business, gitu kan. Kalau saya sih nganggapnya kayak, ya udah ini sesuatu yang tidak mungkin bisa di-undo, ya kan? Mau diprotes juga ya saya nggak tahu apakah bisa diprotes. Karena sebetulnya kalau secara administratif itu ada satu ketentuan yang menurut saya bisa dipermasalahkan. Persyaratan pahlawan nasional itu yang tadi kan, yang berintegritas dan, apa sih istilahnya, kayak berintegritas baik gitu kan. Nah kalau Anda menganggap bahwa KKN yang terjadi pada waktu, Pak Harto itu tidak baik, kemudian Petrus penembakan misterius yang terjadi selama, tahun 80-an itu hal yang tidak baik, itu kan bisa dipermasalahkan. Berarti Pak Harto tidak memenuhi syarat yang tadi itu, ya kan. Iya. Nah itu mungkin itu bisa satu jalan ya kan. Nah jalan lain kalau Anda sebagai orang yang tidak berpower, common people seperti kita misalnya, saya pikir ya, itu ya sudah kayak kita nggak anggap aja gitu kan. Ya, yang Bener penting di juga pandangan sih. kita yang kayak, ya udah, Iya, gitu. iya. Emang secara title dia pahlawan nasional, cuman
dari kitanya pribadi gitu ya. Iya. Tergantung Balik lagi ke kitanya perspektif berarti. kita masing-masing. berarti. Makanya guys, kita harus belajar dari banyak sumber. Jangan kalian tuh terjebak dengan narasi tunggal. Ya Bener kan? banget. Jadi jangan cuman ikutin FYP yang lagi viral, tapi kita pahamin juga konteksnya tuh kayak gimana. Kita telaah dulu apa sih, jadi kita nggak asal ikut-ikutan juga kan. Yes, kalian bisa lihat berita-berita juga, kalian baca-baca juga literasi. Contohnya, baca di mana deh? Infobank! Infobanknews.com. Bener banget. Kalian Dan coba Tadi cek. kan aku kayak saham paham. Ah. Sekarang soal kasus ini juga. iya, Nah. semuanya jadi paham Jadi kita nggak kan. asal ikut-ikutan kan sebagai Mm-mm, Iya. makanya tetap follow TTS. Yes, tanya-tanya semaunya. Semaunya. Makanya biar kalian bisa update dengan info-info kayak gini, guys. Oh iya Kak, aku mau bilang terima kasih banyak loh Kak. Karena aku kayak dapat perspektif Thank yang you. beneran berbeda gitu loh. Thank you. Iya, thank you so much loh Kak. Banyak banget Karena insight yang kita serius Kak, di media sosial tuh beneran rame banget dan itu tuh masih pro kontra banget gitu loh. Kayak kita tuh pengen nanya dari perspektif yang beneran kayak profesional kayak Kakak gitu Iya. gimana sih? Mm-mm. Kayak gitu sih Ya Kak. sekarang kan kita jadi tahu. Jadi Yang awalnya paham, nggak bener tahu kita sih. jadi Kayak tahu. yang kita kepo-kepoin juga kita bisa langsung Mm-mm. tanya aja Terjawab lah, langsung Kak. semua Dan pertanyaan juga yang mungkin ada di pada otak kita nonton, yang berisik banget ini. Iya, dan mungkin Nah, juga pada iya, nonton bener kayak banget. pada kepo atau apa kan bisa nonton dari sini kita Iya, dapat bener. juga kan. Iya, makanya kalian yang mau tanya-tanya kalian tulis ya di kolom komentar. Mendingan kita Bener. bahas tema apa lagi ya. Untuk selanjutnya. Yes, karena tema-tema yang hot seperti ini ada di kita. Cuma ada di Yes, TTS dari perspektif Gen Z. Oke Kak, kita mau Oke, dari meja makasih sama banyak ya. aja. Kak. Thank you so much. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. TTS, tanya-tanya semaunya.